Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Ini adalah part ke-12 pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan untuk channel ini agar berkembang lebih bagus dan membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari nomor 39. Nah, kita mulai dari soal nomor 39. Yuk kita baca soalnya bersama-sama. Modus dari data banyaknya bacaan alif lam syamsiah dalam tiap surah mulai surah ke-104 sampai ke-114 dalam Al-Quran adalah titik-titik. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, coba kita intip sedikit soal dari nomor 40. Oh, ternyata di soal nomor 40, kita baca ya. Ini kata-katanya hampir sama kayak tadi, tapi ada satu kalimat yang beda. Coba kita baca. Modus dari data banyaknya bacaan alif lam qomariyah dalam tiap surah mulai surah ke-104 sampai ke-114 dalam Al-Quran adalah titik-titik. Jadi dari nomor 39 dan 40 ini pertanyaannya hampir sama, itu surah dari 104 sampai ke 114 akan kita cek banyaknya bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qomariyah di dalamnya. Kemudian kita kumpulkan data-data dari 104 ke 114 tersebut, kita akan cari modus dari data tersebut. Jadi kita akan cek satu persatu dari masing-masing surah ke-104 yaitu surah Al-Humazah sampai dengan surah ke-114 yaitu surah An-Nas, ada berapa masing-masing surah tersebut bacaan alif lam syamsiah dan bacaan alif lam qomariyah di dalamnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita mengecek di masing-masing surah tadi, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa sih hukum bacaan alif lam itu. Ternyata bacaan alif lam adalah ketentuan membaca alif lam mati yang diikuti salah satu huruf hijaiyah. Nah, di sini ada dua jenis dari hukum bacaan alif lam. Yang pertama adalah alif lam qomariyah dan yang kedua adalah alif lam syamsiah. Nah, untuk alif lam qomariyah ini dibaca jelas ketika bertemu huruf-huruf yang ada di sini. Sedangkan untuk alif lam syamsiah itu dibaca lebur ketika bertemu huruf-huruf yang ada di sini. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari hukum bacaan alif lam qomariyah dan juga alif lam syamsiah, berarti kita sudah siap untuk mengecek satu persatu surah dari 104 yaitu surah Al-Humazah sampai dengan surah ke-114 yaitu surah An-Nas. Dengan catatan, kalau misalkan nanti saya garis bawahi bacaan pada surah tersebut dengan warna biru tua, itu artinya hukum bacaan alif lam syamsiah. Sedangkan kalau misalkan saya warnai dengan warna merah, itu artinya adalah hukum bacaan alif lam qomariyah. Seperti itu. Nah, kita akan mulai mengecek dari surah yang ke-104 yaitu surah Al-Humazah. Jadi kita akan cek ayat demi ayat ya. Kita cek mulai dari ayat yang pertama. Oh, ternyata di ayat pertama ini tidak ada satupun hukum bacaan alif lam di dalamnya. Kita lanjut di ayat kedua. Di ayat kedua ternyata di awal kalimat itu ada. Oh, ternyata di sini adalah hukum bacaan alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan zal yaitu salah satu huruf di alif lam syamsiah. Nah, di sini kita hitung sudah satu ya hukum bacaan alif lam syamsiah. Kita lanjut. Oh, ternyata tidak ada lagi selain itu di ayat yang kedua. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Di ayat ketiga ini, oh ternyata aman juga. Tidak ada satupun hukum bacaan alif lam syamsiah maupun alif lam qomariyah di dalamnya. Lanjut di ayat berikutnya. Di sini, di ayat keempat, oh ternyata ada satu. Itu di bagian sini. Ada hukum bacaan alif lam qomariyah di dalamnya. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan H. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke ayat yang berikutnya yaitu ayat yang kelima. Ternyata ada lagi hukum bacaan alif lam qomariyah karena di sini ada alif lam yang bertemu dengan H. Jadi di sini sudah ada dua ya, berarti alif lam qomariyah. Kita lanjut di ayat berikutnya ayat ke-6. Di sini ada lagi alif lam qomariyah karena di sini ada alif lam yang bertemu dengan mim. Jadi sudah ada tiga alif lam qomariyah. Lanjut di ayat berikutnya di sini ada satu lagi hukum bacaan alif lam syamsiah. Karena di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ta. Jadi sudah ada dua hukum bacaan alif lam syamsiah ya. Nah, ternyata di ayat yang sama itu masih ada satu hukum bacaan alif lam qomariyah di dalamnya, yaitu di bagian sini. Ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-8 dan ke-9 ternyata tidak ada satupun hukum bacaan alif lam lagi. Sehingga di surah Al-Humazah ini, surah ke-104, hanya ada dua hukum bacaan alif lam syamsiah dan 4 hukum bacaan alif lam qomariyah. Jadi kita masukkan ke dalam tabelnya sini. Jadi hukum bacaan alif lam syamsiah ada 2. Kemudian untuk hukum bacaan alif lam qomariyah ada 4. Seperti itu. Kita lanjut ke surah yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke surah ke-105 yaitu surah Al-Fil. Kita akan cek apakah ada hukum bacaan alif lam qomariyah maupun alif lam syamsiah di dalamnya.
Nah, setelah kita baca dari ayat yang pertama sampai ke ayat yang kelima, ternyata hanya ada satu hukum bacaan alif lam yang di dalamnya, yaitu di bagian sini. Di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf fa. Maka ini tergolong sebagai alif lam komariah. Jadi hanya ada satu hukum bacaan alif lam, yaitu hukum bacaan alif lam komariah di surah ke-105. Maka kita masukkan ke tabelnya. Maka di sini kita masukkan alif lam komariah ada satu. Sedangkan untuk alif lam komariah itu 0 karena tidak ada sama sekali. Seperti itu. Kita lanjut ke surah yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke surah ke-106 yaitu surah Al-Quraish. Jadi di sini kita cek di ayat pertama, oh ternyata tidak ada satupun hukum bacaan alif lam komariah maupun alif lam syamsiah. Kita lanjut ke ayat kedua. Di sini ada satu hukum bacaan yang terletak di bagian sini. Ini ada alif lam bertemu dengan shad. Nah, ini adalah hukum bacaan alif lam syamsiah. Kemudian kita cek di ayat berikutnya. Di sini ada satu hukum bacaan alif lam lagi, yaitu di bagian sini ada huruf alif lam bertemu dengan ba. Jadi ini adalah tergolong hukum bacaan alif lam komariah. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Di sini ada lagi, yaitu di bagian pertamanya sini. Di sini ada huruf alif lam bertemu dengan zal. Jadi ini adalah tergolong hukum bacaan alif lam syamsiah. Nah, untuk ayat yang selanjutnya sampai dengan akhir itu tidak ada lagi hukum bacaan alif lam di dalamnya, sehingga di surah ke-106 ini atau surah Al-Quraish ada dua hukum bacaan alif lam syamsiah dan juga satu hukum bacaan alif lam komariah. Kita masukkan lagi ke tabelnya. Jadi kita masukkan hukum bacaan alif lam syamsiah itu ada dua, kemudian untuk hukum bacaan alif lam komariah itu ada satu. Kita lanjut ke surah berikutnya. Nah, kita lanjut ke surah yang ke-107 atau surah Al-Maun. Jadi kita cek ayat yang pertama. Di sini ternyata ada dua hukum bacaan alif lam syamsiah di dalamnya. Yang pertama di bagian sini ada alif lam bertemu dengan zal, dan yang berikutnya ada di bagian sini alif lam bertemu dengan dal. Nah, selanjutnya di ayat berikutnya di sini ada satu hukum bacaan alif lam syamsiah lagi. Di sini ada alif lam bertemu dengan zal, dan berikutnya ada hukum bacaan alif lam komariah. Di bagian sini ada alif lam bertemu dengan ya. Kita cek ayat berikutnya, ternyata ada satu hukum bacaan alif lam komariah. Di bagian sini ada alif lam bertemu dengan mim. Nah, selanjutnya di ayat kelima ternyata ada satu hukum bacaan alif lam syamsiah, yaitu di bagian sini alif lam bertemu dengan zal. Selanjutnya di ayat ke-6 juga sama, hukum bacaan alif lam syamsiah ketika alif lam bertemu dengan zal. Dan yang terakhir di ayat yang ke-7 di sini ada satu hukum bacaan alif lam komariah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan mim. Sehingga di sini ada 5 hukum bacaan alif lam syamsiah dan 3 hukum bacaan alif lam komariah. Jadi kita pindahkan coba ke dalam tabelnya. Jadi dalam tabelnya kita masukkan 5 hukum bacaan alif lam syamsiah dan juga 3 hukum bacaan alif lam komariah. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Nah, selanjutnya di surah ke-108 atau surah Al-Kautsar, setelah kita amati di ayat yang pertama ada satu hukum bacaan alif lam komariah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan kaf. Nah, selanjutnya di ayat ketiga ada satu lagi hukum bacaan alif lam komariah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan alif. Sehingga di sini ada 2 hukum bacaan alif lam komariah sedangkan 0 hukum bacaan alif lam syamsiah. Yuk kita pindahkan ke tabelnya. Nah, di surah Al-Kautsar tadi atau surah ke-108 ternyata tidak ada hukum bacaan alif lam syamsiah, berarti kita tuliskan di sini 0. Kemudian di hukum bacaan alif lam komariah karena ada tadi 3, kita tuliskan 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke surah ke-109 ya. Nah, di surah Al-Kafirun atau surah ke-109 ini ternyata hanya ada satu hukum bacaan alif lam komariah sedangkan hukum bacaan alif lam syamsiah tidak ada. Untuk hukum bacaan alif lam komariahnya itu di bagian sini ketika huruf alif lam bertemu dengan kaf. Jadi di sini untuk hukum bacaan alif lam syamsiahnya itu 0, kemudian untuk hukum bacaan alif lam komariahnya itu ada 1. Kemudian kita pindahkan deh di tabel. Kita masukkan di sini 0, kemudian di bagian alif lam komariah kita tuliskan 1. Kita lanjut ke surah berikutnya ya. Ke surah ke-110 yaitu surah An-Nasr. Di sini di ayat pertama ada satu alif lam komariah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan fa di bagian sini. Nah, selanjutnya di ayat kedua di sini ada alif lam syamsiah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan nun tasdid. Nah, setelah itu tidak ada lagi alif lam syamsiah maupun alif lam komariah di dalamnya. Berarti untuk alif lam syamsiah itu 1, kemudian untuk alif lam komariah itu juga 1. Kita tuliskan di tabelnya. Jadi kita tuliskan alif lam syamsiah 1, untuk alif lam komariah juga 1. Kita lanjut ke surah ke-111. Nah, di surah ke-111 ini atau surah Al-Lahab, setelah kita baca-baca, oh ternyata tidak ada sama sekali hukum bacaan alif lam syamsiah di dalamnya. Berarti kita tuliskan 0 untuk alif lam syamsiah. Nah, kemudian untuk hukum bacaan alif lam komariah itu ternyata setelah kita baca juga hanya ada 1, yaitu di bagian sini alif lam bertemu dengan ha. Sehingga di sini kita tuliskan alif lam komariah jumlahnya ada 1. Kita tuliskan di tabel ya. Jadi kita tuliskan
0 untuk alif lam syamsiah, sedangkan untuk alif lam qamariyahnya 1. Kita lanjut ke surah berikutnya. Nah, kita lanjut ke surah yang ke-112 atau surah Al-Ikhlas. Nah, setelah kita baca-baca di antara 4 ayat yang ada di surah Al-Ikhlas ini, yang ada itu hanya hukum bacaan alif lam syamsiah, yaitu di bagian sini alif lam bertemu dengan shad. Itu jumlahnya hanya 1, sedangkan untuk hukum bacaan alif lam qamariyah itu tidak ada sama sekali, maka kita tuliskan 0. Yuk kita pindahkan ke tabelnya. Nah, berarti kita tulis alif lam syamsiahnya adalah 1, sedangkan alif lam qamariyahnya itu 0. Oke, kita lanjut ke surah ke-113. Nah, kita lanjut ke surah ke-113 atau surah Al-Falaq. Kita akan cek ayat demi ayat ya. Kita mulai dari ayat pertama. Di sini ternyata ada satu alif lam qamariyah di dalamnya, yaitu ketika alif lam bertemu dengan fa. Selanjutnya di ayat kedua ini tidak ada. Lanjut ayat ketiga juga masih tidak ada. Nah, di ayat keempat ini ada 2 hukum bacaan, yaitu alif lam syamsiah, yaitu ketika alif lam ketemu dengan nun, dan alif lam qamariyah ketika alif lam bertemu dengan ain. Nah, selanjutnya di ayat kelima itu tidak ada. Jadi sehingga kita tuliskan alif lam qamariyah itu 1, kemudian untuk alif lam qamariyah itu ada 2. Kita pindahkan ke tabel ya. Jadi kita tuliskan alif lam syamsiahnya itu 1, kemudian alif lam qamariyahnya itu 2. Kita lanjut ke surah berikutnya. Nah, kita lanjut ke surah An-Nas atau surah ke-114. Kita cek ayat demi ayat lagi ya. Di surah An-Nas ini ayat pertama ternyata ada hukum bacaan alif lam syamsiah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan nun. Nah, selanjutnya di ayat kedua masih sama hukum bacaan alif lam syamsiah ketika alif lam bertemu dengan nun. Di ayat ketiga masih sama juga alif lam bertemu nun. Kemudian di ayat keempat ini ada 2 hukum bacaan alif lam qamariyah di dalamnya, yaitu ketika alif lam bertemu dengan waw dan alif lam bertemu dengan kha. Nah, selanjutnya di ayat kelima ini ada alif lam syamsiah lagi ketika alif lam bertemu dengan zal. Sedangkan di lanjutannya ini ada juga lagi alif lam syamsiah, yaitu ketika alif lam bertemu nun. Dan yang terakhir di ayat ke-6 ini ada 1 hukum bacaan alif lam qamariyah ketika alif lam bertemu dengan jim, serta alif lam syamsiah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan nun lagi. Sehingga totalnya untuk hukum bacaan alif lam syamsiah itu ada 6, sedangkan untuk hukum bacaan alif lam qamariyah itu ada 3. Yuk kita pindahkan ke tabel. Jadi kita tuliskan alif lam syamsiahnya itu 6, sedangkan alif lam qamariyahnya itu 3. Nah, ini adalah data dari surah yang terakhir, yaitu 114 surah An-Nas. Nah, setelah semua data dari hukum bacaan alif lam syamsiah maupun hukum bacaan alif lam qamariyah pada surah ke-104 hingga surah ke-114 tercatat rapi di tabel ini, maka kita sudah siap menjawab untuk soal nomor 39 maupun soal nomor 40 nanti. Jadi kita mulai dari soal nomor 39. Di sini yang ditanyakan kan modus. Ingat, modus adalah banyaknya data yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Nah, yang ditanyakan di sini lebih akuratnya adalah modus dari banyaknya bacaan alif lam syamsiah dari surah ke-104 hingga ke surah 114. Nah, kita lihat di baris pertama ini, cek angka yang paling sering muncul. Oh, ternyata yang paling sering muncul itu adalah angka 0 dengan frekuensinya yaitu 4 atau 4 kali muncul, sehingga jawaban untuk nomor 39 adalah angka 0. Seperti itu. Sedangkan untuk soal nomor 40, karena yang ditanyakan adalah modus dari banyaknya bacaan alif lam qamariyah dari surah ke-104 hingga 114, maka kita cek baris yang kedua. Nah, ternyata yang paling sering muncul ini adalah angka 1, sehingga jawabannya adalah angka 1 untuk soal nomor 40 ini. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 43. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hanif memilih surah-surah yang nomor urutnya dalam Al-Quran serta banyak ayatnya merupakan bilangan genap. Lalu Hanif membuat bentuk pecahan A per B dengan A merupakan nomor urut dan B banyaknya ayat masing-masing surah tersebut. Jika Hanif melakukan ini mulai dari nomor urut surah ke-100 sampai terakhir, maka untuk pecahan terbesar A per B yang dibuat Hanif diperoleh nilai B kurang A sebesar titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 43 ini tentunya kita harus mengingat apa saja surah-surah yang nomor urutnya genap dan juga ayat-ayatnya itu genap mulai dari surah ke-100 hingga ke 114. Coba perhatikan tabel yang ada di sini. Nah, di sini di kotak yang sudah saya warnai dengan warna hijau ini ada urutan surah-surah dari surah ke-100 hingga surah ke-114 dan juga ayat-ayatnya. Kita cek mana saja yang ayatnya itu genap dan juga urutan surahnya itu genap. Ternyata di sini yang pertama yang kita temukan adalah surah At-Takatsur, karena di sini surah ke-102 dan ayatnya itu 8 ayat. Berarti kita ingat At-Takatsur 1. Nah, kemudian itu yang berikutnya adalah Al-Quraish, karena di sini dia surah ke-106 ayatnya 4. Kita garis bawah lagi Al-Quraish.
Kemudian surah yang berikutnya itu adalah surah Al-Ikhlas. Karena di sini adalah surah ke-112, kemudian banyak ayatnya itu 4. Kita garis bawah lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah surah An-Nas. Ini adalah merupakan surah ke-114 dan juga ayatnya adalah 6, yaitu genap juga. Nah, itu tadi 4 buah surah dari surah ke-100 hingga 114 yang urutan surahnya genap, juga ayat-ayatnya genap. Jadi kita tuliskan. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini, masing-masing surah yang tadi kita garis bawahi, jadi ingat A ini adalah urutan surah, sedangkan B ini adalah banyaknya ayat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita membentuk A per B seperti yang diminta di soal. Jadi di sini A per B untuk surah At-Takasur itu berarti 102 per 8. Nah, setelah kita bagi, hasilnya adalah 12,75. Ini adalah hasil untuk pecahan A per B dari surah At-Takasur. Kita lanjut ke surah berikutnya. Untuk surah Al-Quraish, di sini A-nya 106, B-nya sama dengan 4. Berarti A per B-nya kita tuliskan menjadi 106 dibagi dengan 4. Kita hitung, kemudian hasilnya adalah 26,5. Kita lanjut ke surah Al-Ikhlas, itu A-nya adalah 112, B-nya sama dengan 4, maka A per B-nya kita tuliskan sebagai berikut. 112 per 4 atau hasilnya adalah 28. Kita lanjut ke surah yang terakhir, An-Nas. Di sini A-nya adalah 114, B-nya adalah 6, berarti kita tuliskan A per B-nya adalah 114 per 6 atau sama dengan 19. Sehingga mana pecahan yang paling besar yang di sini? Ternyata yang paling besar adalah yang di surah Al-Ikhlas, yaitu yang hasilnya 28. Berarti untuk permintaan soal tadi, A-nya yang dimaksud adalah 112, kemudian B-nya yang dimaksud adalah 4. Sehingga untuk nilai B kurang A di sini kita tinggal kurangkan deh. B kurang A sama dengan 4 kurang 112 atau sama dengan negatif 108. Ini adalah hasil untuk soal nomor 43. Semoga adik-adik paham ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini soalnya hampir sama dengan yang tadi, tetapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Di bagian sini A tambah B-nya yang ditanya. Tetapi supaya menghemat waktu, kita gunakan saja informasi yang ada di soal sebelumnya. Seperti ini. Nah, setelah kita pindahkan data dari soal nomor 43 tadi mengenai surah-surah At-Takasur, surah Al-Quraish, surah Al-Ikhlas, dan surah An-Nas yang memiliki nomor surahnya itu genap dan juga ayatnya itu genap, maka kita sudah siap untuk menentukan jawaban dari soal nomor 44. Nah, karena yang ditanyakan di sini yang paling besar, tadi kan kita sudah sepakat bahwa yang paling besar itu adalah surah Al-Ikhlas, berarti A yang kita ambil adalah 112, kemudian B yang kita ambil adalah 4. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini kan A tambah B. Berarti kita tuliskan A tambah B-nya itu sama dengan 112 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 116. Berarti ini jawaban dari soal nomor 44 kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung mengenai soal nomor 43 dan soal nomor 44 tadi, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Nah, jadi itu dia tadi part ke-12 dari pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.